Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malaysia Diani dengan NIM 20010450037 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini, saya akan menyampaikan pidato sebagai seorang guru yang sedang berpidato di depan para rekan guru dan peserta didik dengan tema pidato pandemi berdampak pada pendidikan. Dan judul pidato yang akan saya sampaikan yaitu berjudul meningkatkan inovasi pembelajaran di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga dilimpah ruahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang turut pada ajarannya hingga akhir zaman. Kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru, serta seluruh tenaga pendidik yang saya hormati, dan para peserta didik yang saya kasihi dan saya banggakan. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia dan berbagai negara di belahan dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Munculnya kasus COVID-19 di Indonesia ini pertama kali disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dan didampingi oleh Menteri Kesehatan, Bapak Terawan Agus Putranto, di Istana Kepresidenan pada tanggal 3 Maret 2020. Sejak diumumkannya kasus pertama tersebut, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat tajam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu serta peserta didik sekalian, pandemi COVID ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh oleh kita semua. Bukti nyata juga sudah terpampang dengan jelas bahwa virus corona ini sudah merenggut banyak korban jiwa di Indonesia dan juga di berbagai negara lainnya. Para hadirin sekalian, kita semua juga merasakan bahwa pandemi ini pula menuntut kita untuk melakukan banyak perubahan dari berbagai bidang, baik itu profesi, pendidikan, kesehatan, dan juga kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kebiasaan yang dituntut untuk dirubah dan disesuaikan demi menjaga keselamatan diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Perubahan dampak pandemi yang sangat besar yaitu dapat terlihat pada bidang pendidikan. Para peserta didik dituntut untuk melanjutkan studinya melalui pembelajaran jarak jauh, dan guru dituntut untuk dapat melakukan proses belajar mengajar para peserta didik dengan cara pembelajaran dalam jaringan. Para peserta didik yang biasanya belajar bersama di sekolah bertemu dengan teman-temannya dan menyimak penyampaian materi dari Bapak dan Ibu guru langsung di dalam kelas. Namun di saat pandemi ini, sistem pembelajaran tersebut harus kita ubah. Saat ini, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan menggunakan virtual dan melalui media sosial yang bisa kita manfaatkan sebagai sarana belajar mengajar. Dengan hal tersebut pula, guru dan tenaga pendidik dituntut untuk berinovasi dan memaksimalkan sarana pembelajaran yang tersedia untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada para peserta didik. Para hadirin sekalian, pandemi ini tentunya pula memberikan dampak positif bagi kita semua. Jika kita telah dampak positifnya, yaitu dengan adanya pandemi ini, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya banyak sekali inovasi pembelajaran yang bisa kita gunakan, kita terapkan dan maksimalkan untuk memberikan sistem pembelajaran yang terbaik bagi para peserta didik. Seperti pembelajaran daring yang banyak digunakan saat ini. Jika kita lihat di Indonesia, sistem pembelajaran ini memang baru diterapkan pada saat pandemi ini. Tetapi di berbagai negara maju seperti Amerika dan negara lainnya, sistem pembelajaran ini sudah cukup sering digunakan. Sistem pembelajaran ini juga memberikan banyak manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Dengan sistem pembelajaran daring, perkembangan pendidikan berbasis teknologi berkembang dengan pesat dan membuka pengetahuan peserta didik, guru, dan orang tua akan teknologi saat ini. Dengan pembelajaran daring ini pula, guru dapat lebih banyak berinovasi ketika memberikan materi, yaitu bisa dengan video pembelajaran, dengan membuat kelas virtual dengan peserta didik, dan juga dapat memberikan tugas yang lebih bervariatif kepada para peserta didik
untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan peserta didik dalam penggunaan teknologi. Namun, sistem pembelajaran daring ini juga tentunya harus kita pantau dan dampingi agar tidak memberikan dampak negatif bagi para peserta didik, karena sistem pembelajaran ini berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tentunya hal tersebut tidak terbatas dan para peserta didik dapat mengakses apa saja yang mereka inginkan. Karena itu, demi keberhasilan dan tercapainya tujuan belajar, para guru dan orang tua siswa harus saling bersinergi untuk menyatukan visi dan misi untuk pembelajaran para peserta didik. Sistem pembelajaran daring seperti ini tentunya juga bergantung pada jaringan internet yang kita gunakan. Apabila jaringan internet tersebut tidak stabil, hal tersebut tentunya akan mengganggu proses pembelajaran, dan hal tersebut yang menjadi salah satu kendala yang saat ini harus ditoleransi oleh para guru, dan peserta didik juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kendala ketidakstabilan jaringan tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik seperti laptop dan alat penunjang yang digunakan untuk sistem pembelajaran daring ini juga tidak luput dari salah satu kendala yang menghambat proses pembelajaran. Dalam mengantisipasi hal tersebut, pemerintah juga langsung turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Langkah yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membagikan kuota internet gratis dan laptop kepada para peserta didik untuk memaksimalkan proses pembelajaran secara daring. Hal tersebut juga tentunya dilakukan pemerintah untuk membantu meringankan beban para orang tua wali dari para peserta didik yang mungkin saja mengalami penurunan kondisi ekonomi pada saat keadaan pandemi. Para hadirin sekalian, pembelajaran daring ini juga sejatinya dapat memberikan kita gambaran bahwa sistem pendidikan di Indonesia perlu dibenahi, karena dengan kelebihan dan kekurangan pada sistem pembelajaran daring yang sudah kita rasakan selama kurang lebih 1 tahun pada saat pandemi ini, kita semua dapat merasakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia mengalami ketertinggalan dari berbagai negara lainnya. Kita melaksanakan pembelajaran daring saat ini karena kita dituntut untuk melakukan sistem pembelajaran yang sesuai dengan keadaan pandemi saat ini untuk mengurangi resiko terburuk yang bisa terjadi apabila kita tidak merubah sistem pendidikan yang sudah biasa kita laksanakan sebelum hadirnya pandemi. Para hadirin sekalian, dengan ketertinggalan tersebutlah saat pandemi ini merupakan masa yang tepat untuk kita mulai berinovasi dan bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saat pandemi ini, kita sebagai tenaga pendidik, sebagai orang tua, dan sebagai seorang pelajar yang haus akan ilmu untuk melakukan perubahan agar kita dapat berkembang dari segi pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk bersama memajukan pendidikan di negeri kita ini. Para hadirin sekalian, tentunya kondisi pembelajaran yang kita jalani saat ini membuat kita merasa jenuh karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Namun hal tersebut jangan kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan dan tidak produktif, karena waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang kita punya untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi lebih produktif. Kepada Bapak dan Ibu Guru, serta seluruh tenaga pendidik, marilah kita senantiasa untuk terus berinovasi dan bersinergi untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada para peserta didik, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Peserta didik yang saya banggakan, saya sebagai guru berharap bahwa kalian dapat terus memupuk semangat belajar, semangat untuk meraih prestasi, dan terus semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Karena kalian akan menjadi generasi penerus bangsa yang menjadi tombak pendorong kemajuan bangsa ini. Kalian harus tanamkan pada diri kalian bahwa pandemi ini bukan penghalang kalian untuk maju dan meraih cita-cita kalian. Para hadirin sekalian, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat
dan membangun semangat serta motivasi para hadirin sekalian untuk terus berkontribusi dalam memajukan dan membangun pendidikan di Indonesia walaupun di masa pandemi ini. Melalui pidato ini pula, saya ingin memohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan atas perhatian para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.